Halo teman-teman, jumpa lagi di part keempat dari analisis XRD. Jadi di part keempat ini kita akan menentukan atau menggambar si struktur kristal dari data atau dari senyawa yang dianalisis oleh XRD. Untuk software yang dipakai itu adalah software Mercury. Nah, tapi sebelum kita menentukan atau menggambar si struktur kristalnya, kita itu harus udah punya dulu data-data seperti kayak parameter selnya, penentuan fasanya gitu, indeks Millernya. Itu didapatnya dari mana? Didapatnya ya kita harus olah dulu data-datanya menggunakan match. Kita tentukan dulu fasanya, melakukan refinement, terus kita bisa tentuin indeks Millernya dengan menggunakan Powder X, dimana teman-teman bisa lihat tutorialnya di link di sebelah kanan ini. Jadi bisa diklik saja di situ. Oke, jadi nanti kalau misalnya udah punya data-datanya, kita bisa lanjut untuk menentukan struktur kristal dari senyawa yang kita punya. Oke, kalau misalnya udah punya, kita akan buka dulu ke website COD. Oke, COD itu Crystallography Open Database, not Cash on Delivery ya. Jadi ini itu kenapa harus ke website ini ya alamatnya yang ini, addressnya https://www.crystallography.net/cod /cod. Nah, kita ini ingin mendapatkan shifting dari senyawa yang kita punya gitu. Cara nyarinya gimana? Kita pergi ke search yang ini. Nah, di sini ada kita akan mencarinya itu shifting itu dengan COD ID-nya. COD ID-nya dapat dari mana? Ini COD ID-nya dapat dari data refine yang dari match. Jadi harus dipastikan teman-teman itu harus mengolah dulu hasil analisis XRD-nya dengan match, karena kita nggak bisa langsung mengolah hasil analisis XRD-nya itu langsung ke Mercury. Jadi kita ke match dulu, kita dapat nanti dataset refine-nya. Ya, bisa dilihat aja nanti lagi di tutorialnya. Nah, ini nih kita akan copy paste atau kita akan mengetikkan yang ini, angka yang link to origin entry ini, yang 9009083. Ya, bisa di copy paste atau kita bisa ketik aja 9009083. 9009083. Kita search. Nah, di sini muncul nih COD ID-nya ini shifting ya, nanti yang bakal kita download. Formulanya ini, space groupnya ini, cell parametersnya ini, cell volumenya ini, bibliografinya ini. Nah, sebelum kita download si shiftingnya, kita bisa samakan dulu. Jadi kenapa disamakan? Karena takutnya misalnya nih yang muncul itu ternyata nggak cuma satu senyawa, banyak. Jadi kita harus cari senyawa yang sama persis dengan yang kita punya di data refine structure ini. Ini kalau misalnya kita bandingkan ya, kita sebelah-sebelahkan. Nah, ini TiO2 sama ya, P-nya sama, P42, space groupnya ini untuk cell parametersnya, ini A-nya, B-nya, C-nya sama ya. Terus angle-nya juga karena tetragonal 90. Nah, ini untuk bibliografinya sama ya, week of RWG second edition gitu. Nah, ini adalah yang tadi tuh cell volume-nya. Nah, untuk cell volume itu bisa kita samakan dari data di Powder X. Jadi kan tadi kalau misalnya teman-teman lihat di tutorialnya, data pengolahannya itu baru sampai sini doang, sampai kita munculin si indeks Millernya. Nah, nanti untuk melihat volumenya, kita klik yang refine cell ini. Lama. Nah, klik yang refine cell, nanti muncul ini. Karena kan tadi mah baru sampai data lattice ya. Nah, ini kita munculkan yang refine cell, nanti muncul era cell result ini. Nanti scroll. Nah, kita lihat ini di sini volume 62,49662. Kita coba bawa yang tadi.
guys. Nah, ini cell volume-nya 62,423, ini 6249. Beda kok, beda di koma ya, tapi kurang lebih sama. Nah, ini karena kita sudah sama, jadi kita sudah memastikan bahwa shift link yang akan kita download itu betul adalah shift link dari senyawa yang kita sedang analisis. Kalau sudah gitu kita download shift links-nya. Sini shift links tinggal di download ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini misalnya kita save as dulu sebagai ya, sudah ini ya 9009083 kita save. Nah, terus kalau sudah di save, kita buka ke Mercury. Ini sudah aku buka. Nah, nanti kita ke file, ke open, terus kita buka. Tadi kita cari di bagian sini. Nah, ini ya 9009083. Kita open dulu. Nah, ini sudah muncul si strukturnya. Nah, ini kita bisa rubah nih. Pertama misalnya ini stylenya masih wireframe. Nah, yang di sini style bisa kita rubah misalnya jadi chapstick, jadi kayak gini. Terus bisa dirubah jadi ball and stick. Sorry. Nah, ini biasanya lebih prefer untuk bentukan kayak gini. Bisa space fill. Nah, jadi ruangnya penuh ya gitu. Terus bisa juga ellipsoid. Nah, kayak gini. Oke, kita balikin aja dulu ke ball and stick. Jadi kita pakai style yang ball and stick aja. Ini juga bisa diatur warnanya, colornya by element ya gitu ya. Jadi mana yang, karena ini kan senyawa TiO2 ya, jadi mana yang Ti-nya, mana yang O-nya gitu. Nah, terus ini juga bisa manage style-nya, bisa diatur misalnya untuk publication bisa di downloadnya nanti di save-nya nanti jadi kayak gini bentuknya. Terus untuk presentation misalnya kayak gini, untuk ORTAP misalnya butuh ORTAP-nya jadi kayak gini. Kita balikin lagi ke work ya, kita ke ball and stick. Nah, ini bisa, sekarang kita ingin tahu unit selnya. Nah, struktur kristalnya kita klik yang display packing ini. Nah, ini adalah struktur kristal dari TiO2 dalam fase rutil ya. Kalau teman-teman lihat dari di image, itu dia itu fasenya rutil, punya sistem selnya itu tetragonal gitu. Nah, ini bisa ini udah ada dari sudut-sudutnya ya, kayak A sumbu-sumbunya A, B, ini C. Ini kita bisa lihat misalnya ingin lihat dari sumbu A. Nah, ini penampilan dari sumbu A, ini penampilan dari sumbu B, ini penampilan dari sumbu C kayak gitu. Nah, ini kan udah dapet ya kita strukturnya, misalnya kita mau save. Jadi misalnya karena ini 3D gitu ya. Jadi kita atur dulu dia misalnya biar terang, kayaknya lebih terang yang presentation ya. Nah, ini kita atur dia, kita rotate gitu ya ke dimana si unsur-unsurnya atau atom-atomnya itu lebih banyak terlihat. Jadi kita atur ke sudut pandang dimana atomnya itu paling banyak terlihat. Karena kan kalau kayak gini terlihatnya sedikit ya, padahal kan di belakangnya masih ada. Nah, ini kemungkinan seperti ini nih. Ini lebih banyak atom yang dapat terlihat. Kita bisa ke file, terus kita save as. Bisa kita rubah biar jadi bentuk gambar, bisa JPG atau PNG misalnya. Ini bisa kita rubah jadi struktur namanya TiO2 rutil. Save. Oke, ini ya bisa diatur aja ya. Terserah, bisa transparan backgroundnya, biarkan PNG ya, biar backgroundnya menyesuaikan. Kita okekan aja dan sudah tersave. Kita coba lihat. Nah, ini udah ke save ya, karena ini tadi di settingnya backgroundnya itu dia transparent, jadi ya tidak ada warna backgroundnya. Nah, ini seperti itu untuk
menentukan atau membuat struktur kristal dari hasil analisis XRD menggunakan software Mercury. Jadi sekian untuk tutorial analisis XRD kali ini. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya.